Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Roy Suryo yang telah menjadi tersangka atas kasus unggah meme Pak Jokowi di patungnya Candi Borobudur, yaitu istilahnya stupa mirip Pak Jokowi. Jadi ada patung yang diserupakan Pak Jokowi, kemudian ada narasinya. Inilah yang membuat Roy Suryo akhirnya menjadi tersangka. Tetapi kalau kita melihat teman-teman, ada kasus yang hampir sama sebenarnya ketika Ruhut Sitompul mengunggah meme Pak Anies Baswedan memakai pakaian adat Papua. Itu kemarin juga dipersoalkan, tetapi sampai hari ini kok tidak ada tindak lanjutnya teman-teman terkait yang menimpa pada Ruhut Sitompul. Dan ini yang lebih cepat yang diproses adalah Roy Suryo. Jadi kalau kita melihat hukum itu harus berprinsip pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saya pikir prinsip yang harus dipegang. Jadi hukum itu tidak membeda-bedakan, tidak tebang pilih. Hukum itu adalah equality before the law. Jadi semua warga negara sama di mata hukum. Itu yang saya pahami selama ini terkait hukum. Karena pada dasarnya hukum itu akan meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, yaitu terkait keadilan. Adil untuk semuanya. Jadi kalau Roy Suryo ini diproses, bagaimana dengan yang lain? Ini yang kita tunggu dari pihak penegak hukum. Nah teman-teman, terkait Roy Suryo ini ada beberapa dukungan moral dari beberapa tokoh. Kalaupun itu salah ya itu bisa jadi salah teman-teman, tetapi ada dukungan moral, dukungan moral dari beberapa pihak terkait kasus yang menimpa Pak Roy Suryo. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari tempo.co teman-teman. Tersangka penista agama Roy Suryo dapat dukungan dari Jaya Suprana hingga Lanyala Mataliti. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo yang tertimpa kasus penistaan agama disebut mendapat banyak dukungan dari beberapa tokoh. Pengacara Roy, Pitra Romadoni, mengatakan dukungan itu datang dari Jaya Suprana, Lanyala Mataliti, Natalius Pigai hingga Lius Sungkarisma. Menurut Pitra, para tokoh tersebut telah memberikan nasihat, masukan, dan dukungan moral kepada Roy Suryo. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis malam 28 Juli 2022. Aktivis sosial Lius Sungkarisma yang juga hadir dalam pemeriksaan Roy di Polda semalam mengatakan, sebagai umat Buddha, dia memaafkan Roy. Maafkan itu dari hati, bukan lihat tempatnya. Kalau memang sudah mau memaafkan, ya cabut dong laporannya, katanya. Lius yang juga menjadi saksi dalam kasus Roy juga mengucapkan terima kasih kepada Jaya Suprana. Lius memuji pendiri Museum Rekor Indonesia, MURI, itu sebagai tokoh senior Tionghoa yang mengayomi dan rukun dengan semua agama. Jadi beliau memohon kewelas asian umat Buddha memaafkan Roy Suryo, tutur dia. Dia juga sempat menelepon Jaya Suprana ketika bertemu dengan Roy yang sedang menjalani pemeriksaan. Jaya Suprana, kata Lius, mendukung penuh Roy dalam kasus yang sedang dijalaninya. Beliau siap untuk memberikan penjelasan-penjelasan termasuk bantahan dari pelapor yang menurut saya justru pelapor itu yang mencederainya, kata Lius Sungkarisma. Roy selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus meme stupa Candi Borobudur. Pada Kamis malam pukul 22.34 dia diperiksa mulai dari pukul 13.00. Usai diperiksa sebagai tersangka, Roy Suryo bungkam dan tidak berkomentar apapun terhadap pemeriksaan yang dilakukan terhadapnya ataupun kasus yang dihadapinya. Mohon maaf ya, Roy Suryo perlu istirahat, mohon doanya, ujar Pitra. Tim kuasa hukum Roy Suryo menghormati penuh keputusan polisi dalam menangani proses hukum kliennya.
Tim berharap proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijaksanaannya yang dilakukan polisi terhadap kliennya, agar klien kami dapat menjalankan rutinitas seperti biasa. Kasus tetap berjalan dan tentu tugas penyidik adalah melengkapi berkas perkara ini dengan keterangan lain yang masih dibutuhkan dalam rangka pemberkasan, kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat 29 Juli 2022. Setelah keterangan yang diperlukan lengkap, Zulpan menegaskan berkas perkara penistaan agama dan ujaran kebencian ini akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Secepat mungkin kalau sudah lengkap tentunya akan kita limpahkan ke kejaksaan, katanya. Menurut Zulpan, alasan mantan Menteri Pemuda Olahraga tidak ditahan karena atas pertimbangan penyidik. Pertimbangannya tidak perlu dilakukan penahanan saat ini, tutur Zulpan. Semalam, Roy selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus meme stupa Candi Borobudur pada pukul 22.34 WIB dan diperiksa mulai dari pukul 13.00. Usai diperiksa sebagai tersangka, Roy Suryo bungkam, "Mohon maaf ya, Pak Roy perlu istirahat, mohon doanya," kata pengacaranya Pitra Romadoni Kamis malam di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Nah, itu teman-teman terkait kasus yang dialami oleh Pak Roy Suryo, yaitu mengunggah meme stupa Candi Borobudur yang mirip Pak Jokowi. Dan ada kalimat kata-kata yang menyertainya. Itulah yang dianggap Pak Roy Suryo menistakan agama Buddha. Karena stupa Candi Borobudur itu adalah stupa umat Buddha. Dan ini dianggap menyinggung syara. Karena itu Pak Roy Suryo menjalani kasus ini. Nah, kalau kita melihat perkembangannya teman-teman, sebenarnya di awal kenapa Pak Roy Suryo mengunggah meme stupa Candi Borobudur mirip Pak Jokowi? Itu terkait wacana yang disampaikan oleh pihak pemerintah bahwa pemerintah akan menaikkan tiket masuk Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur itu masuk kan biasanya Rp50.000. Bahkan kalau pelajar ini lebih murah lagi, di bawah Rp50.000. Nah, itu rencananya akan dinaikkan menjadi Rp750.000 bila naik ke Candi Borobudur. Nah, inilah yang akhirnya dikritik oleh banyak kalangan. Kenapa harus dinaikkan sebegitu tingginya Rp750.000 di tengah warga masyarakat masih mengalami yaitu pandemi COVID-19. Dan ini saya pikir tidak wise, tidak bijaksana. Kalau sebenarnya alasan pokoknya adalah agar terawat, agar tidak rusak Candi Borobudur kalau dinaiki oleh banyak orang. Kemudian kemarin ada kebijakan untuk naik Candi Borobudur itu dibatasi sampai 1.200 orang. Nah, itu kan sebenarnya kan solusi, selesai. Tidak perlu menaikkan tarif tiket masuk Candi Borobudur sampai Rp750.000, tetapi cukup dibatasi. Karena menurut wacana yang sebelumnya teman-teman, Rp750.000 itu dinaikkan tiketnya, tetapi yang naik ke Candi Borobudur juga dibatasi. Artinya kan ini sama pada akhirnya. Intinya adalah bagaimana Candi Borobudur tidak rusak, sehingga dibatasi orang yang naik Candi Borobudur. Nah, ini adalah salah satu solusi yang cukup baik, bahwa orang yang naik Candi Borobudur itu dibatasi sampai 1.200 dan tidak menaikkan tarif masuk Candi Borobudur sampai Rp750.000. Awal mulanya kan ini teman-teman, ada wacana dari pemerintah untuk menaikkan tiket masuk Candi Borobudur, sehingga ada orang yang membuat meme terkait stupa Candi Borobudur. Kemudian Pak Roy Suryo juga ikut-ikutan mengunggah meme itu, kemudian dikasih narasi-narasi. Yang intinya menurut saya adalah apa yang dilakukan Pak Roy Suryo dalam rangka mengkritisi kebijakan yang mungkin akan segera diambil oleh pemerintah jika itu tidak dikritisi oleh publik. Nah, sebenarnya kan itu tujuan Pak Roy Suryo mengupload meme Pak Jokowi, stupa Candi Borobudur mirip Pak Jokowi. Tetapi hasil teman-teman, ini akhirnya ada orang yang melaporkan dari umat Buddha, melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, dan hari ini diproseslah dan Pak Roy Suryo menjadi tersangka. Jadi tentunya ini harus disikapi dengan wise, bijaksana,
Kalau memang Pak Roy Suryo itu bersalah, maka hukumlah Pak Roy Suryo dengan undang-undang yang berlaku. Jika tidak bersalah tentu harus dilepaskan. Karena tujuannya adalah untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Kemudian yang berikutnya, kalau ada kasus yang serupa, orang yang mengunggah meme mirip orang lain, itu mestinya juga harus diproses seperti yang terjadi pada Pak Roy Suryo. Agar hukum itu tetap equality before the law, artinya hukum itu sama di semua masyarakat Indonesia. Jadi jangan sampai ada yang tebang pilih, kemudian ada yang membeda-bedakan terkait hukum ini, maka hukum mesti ditegakkan. Dengan istilahnya adalah walaupun langit runtuh, maka keadilan harus ditegakkan. Itu teman-teman harapan kita semua, juga harapan masyarakat Indonesia. Hukum harus ditegakkan secara adil. Baik mereka yang kontra kepada pemerintah, baik mereka yang pendukung pemerintah. Kalau salah, mesti dihukum. Makanya teman-teman, banyak tagline-tagline yang kemarin disampaikan oleh beberapa pihak yang diambil dari apa yang pernah disampaikan Pak Anies Baswedan, bahwa kita itu harus menerapkan hukum itu secara adil sesuai dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang diinginkan. Jadi apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan ini menjadi semangat bagi para pendukung Pak Anies juga teman-teman, agar supaya Pak Anies ini bisa merubah keadaan dan bisa menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara Pak Anies menjadi calon presiden di 2024 dan bisa berkontestasi nanti di sana. Karena kalau kita melihat ini bisa head to head teman-teman di Pilpres 2024 yang datang antara Ganjar Pranowo versus Anies Baswedan. Karena kalau kita melihat konstruksinya seperti itu kayaknya. Jadi pendukung Pak Ganjar solid, kemudian pendukung Pak Anies juga solid. Bahkan pendukung Pak Anies sudah mengatakan berkali-kali bahwa Pak Anies didesain bukan untuk calon wakil presiden, tetapi Pak Anies didesain untuk menjadi calon presiden. Nah, itu semangat yang luar biasa bagi pendukung Pak Anies Baswedan. Dan kita lihat deklarasi di berbagai daerah itu cukup masif mendukung Pak Anies. Walaupun sampai hari ini teman-teman, Pak Anies belum mendapatkan tiket kendaraan untuk maju di 2024. Tiket itu adalah dari partai politik teman-teman. Partai politik yang mengusung Pak Anies. Namun demikian, kalau kita melihat sinyalnya Pak Anies ini kelihatannya akan didukung oleh Partai Nasdem, PKS dan Demokrat, karena sudah banyak wacana-wacana terkait skenario, diantaranya adalah mengusung Anies AHY di 2024. Nah, kalau Anies AHY tentu di sana ada Demokrat yang tentu mendukung ketua umum partainya untuk maju di 2024. Kemudian ada Nasdem, kemudian ada PKS, karena sebagian besar PKS ini kita melihatnya bahwa mereka banyak mendukung Pak Anies. Jadi sebenarnya tidak ada alasan antara tiga partai ini untuk tidak mengusung Pak Anies Baswedan. Walaupun hasil Rakernas Partai Nasdem kemarin mengusung 3 calon. Ada Andika, ada Ganjar, dan ada Pak Anies Baswedan. Tetapi kita melihat bahwa mayoritas dari Partai Nasdem ini mendukung Pak Anies Baswedan. Itu yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.